Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Simbol-simbol dalam ERD diagram yang digunakan dengan notasi sebagai berikut, yaitu Entity, Weak Entity, Relationship, Identifying Relationship, Attribute Derivative, Attribute Primary Key, Attribute Multivalue, Atribut Composite. Komponen ERD diagram: 1. Entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. 2. Relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. 3. Atribut, kumpulan elemen-elemen data yang membentuk suatu entitas. 4. Indikator tipe terbagi menjadi dua, yaitu indikator tipe associative object dan indikator tipe supertipe. Entity set terbagi menjadi dua, yaitu 1. Strong entity set. Entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key lain. Digambarkan dengan 4 persegi panjang. Misalnya E adalah sebuah entity set dengan atribut A1, A2, dan seterusnya, maka entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel E yang terdiri dari beberapa kolom di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut. Kedua, weak entity set. Entity set yang bergantung pada strong entity digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Misalnya A adalah strong entity set dengan atribut A1, A2, dan B adalah strong entity dengan atribut B1, B2, dan seterusnya, di mana B1 sebagai primary key sedangkan weak entity direpresentasikan berupa tabel A dengan atribut B1 beberapa set atribut yang bergantung. Berikut ini adalah contoh entity set. Terdapat dua entitas, yaitu 1. Pegawai sebagai strong entity yang digambarkan dengan simbol persegi panjang memiliki atribut primary key, yaitu nomor pegawai. 2. Tanggungan sebagai weak entity yang digambarkan melalui simbol persegi panjang bertumpuk dengan atributnya nama dan seterusnya. 3. Dari kedua entitas tersebut menjelaskan hubungan ketergantungan di mana setiap entitas tergantung memiliki ketergantungan ke entitas pegawai. Sebaliknya, entitas pegawai tidak memiliki ketergantungan. Jenis-jenis atribut dapat kita lihat pada entitas pegawai, di mana atribut key berupa NIP digunakan untuk menentukan entity secara unik. Atribut simple bernilai tunggal diwakili oleh tanggal lahir dan nama, sedangkan atribut multivalue diwakili oleh gelar karena memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Misalnya gelar nama seseorang s.com, m.com. Jadi satu orang, satu tuple bisa memiliki lebih dari satu gelar. Atribut komposit di sini digambarkan dengan entitas pegawai dengan atribut nama yang memiliki turunan atribut, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif di sini digambarkan dengan entitas pegawai dengan atribut tanggal lahir yang dapat menghasilkan informasi dari hasil kalkulasi tanggal lahir hingga tanggal hari ini, sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada atribut tanggal lahir. Mapping cardinality di sini memetakan hubungan dari banyak entitas yang bersesuaian dengan entitas yang lain melalui relationship atau hubungan
dan jenis-jenis mapping diantaranya yaitu 1. One to one, 2. Many to one atau one to many, 3. Many to many. Entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom diberikan nama yang unik pula. Participation constraint menjelaskan keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Total participant constraint yaitu keberadaan suatu entity tergantung pada hubungan dengan entity lain digambarkan dengan dua garis penghubung antara entity dan relationship. Partial participant yaitu keberadaan entity tidak bergantung pada hubungan dengan entity lain digambarkan dengan satu garis penghubung. Contoh participation constraint: A menggambarkan hubungan antara dua entity dengan dua garis lurus, dua sisi dalam hubungannya. B menggambarkan entitas atau entity pegawai memiliki hubungan yang dua garis lurus, sedangkan proyek memiliki hanya satu garis lurus. Indikator asosiatif objek berfungsi sebagai objek dalam suatu relationship, sebagaimana digambarkan dengan tanda nama di wajik, menarik garis ke bawah menjadi persegi dengan nama pendaftaran. Indikator supertipe terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama, sebagaimana kita lihat pada gambar berikut. Dalam kepegawaian terdapat dua subkategori yaitu pegawai honorer dan pegawai tetap. Berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan IRD. Yang pertama yaitu identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. 3. Identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada berserta foreign key-nya. 4. Tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir yaitu 5. Lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Logical Record Structure atau LRS merupakan representasi dari record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Menentukan kardinalitas yaitu jumlah tabel dan foreign key sebagaimana digambarkan dalam hubungan one to one. Seorang supir hanya dapat mengemudikan satu taksi saja. Dari gambar one to one tersebut membentuk dua tabel yaitu tabel supir dengan atribut nomor supir, nama, dan alamat. Kemudian tabel taksi dengan atribut nomor taksi, nopol, merek, dan tipe. Dari kedua tabel sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam LRS yaitu primary key pada tabel supir menjadi foreign key pada tabel taksi. Sebaliknya, yang menjadi foreign key pada tabel supir yaitu feed no taksi. Pada LRS atau LRS one to many digambarkan di mana satu orang dosen dapat membimbing lebih dari satu kelas atau banyak kelas. Sebaliknya, satu kelas hanya dapat dibimbing oleh satu dosen. Dari gambar relasi one to many tersebut membentuk dua tabel, yaitu tabel dosen memiliki atribut NIP, nama, dan alamat. Kemudian tabel kelas memiliki atribut kelas, jurusan, semester, dan jumlah mahasiswa. Dari kedua tabel sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam LRS primary key pada tabel dosen menjadi foreign key pada tabel kelas. Pada LRS many to many digambarkan di mana satu orang mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah.
Begitupun dengan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Dari relasi many to many tersebut membentuk 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan atribut name, nama, dan alamat. Kemudian tabel mata kuliah dengan atribut kode MK, NMMK, dan SKS. Yang terakhir yaitu tabel nilai dengan atribut name, kode MK, nilai menggunakan superkey atau composite key. Dari ketiga tabel sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam LRS primary key pada tabel mahasiswa menjadi foreign key pada tabel nilai, kemudian primary key pada tabel nilai menjadi foreign key pada tabel mata kuliah. Analisa kasus IRD perpustakaan smart dimulai dari tentukan entity-entity yang diperlukan. Selanjutnya, tentukan relationship antara entity-entity, menggambarkan IRD sementara, mengisi kardinalitas, menentukan kunci utama, menggambarkan IRD berdasarkan kunci, tentukan atribut-atribut, kemudian transformasi IRD ke LRS, dan yang terakhir yaitu menggambarkan LRS. Contoh kasus sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya 1 pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak 1 bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak 1 pegawai mendapatkan tugas sebuah proyek, namun seorang pegawai dapat libur dan tidak dapat tugas proyek. Langkah 1 yaitu menentukan entitas yang dibutuhkan, diantaranya bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Langkah 2, menentukan relasi dengan metrik relasi, yaitu 1 pegawai ditugaskan ke 1 bagian dengan 1 pengawas. 2, 1 pegawai memiliki bagian pekerjaan pada proyek. 3, 1 pengawas mengawasi 1 bagian. 4, 1 proyek bisa menggunakan 1 pegawai. Langkah 3, pada IRD berikut 1 pengawas menjalankan fungsinya sebagai pengawas pada 1 bagian. 1 bagian terdiri dari lebih 1 pegawai yang ditugaskan. 1 pegawai bekerja pada 1 proyek. Deskripsi permasalahan. Masing-masing bagian hanya mempunyai 1 pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada 1 bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak 1 pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada 1 bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak 1 pegawai. Yang terakhir yaitu seorang pengawas bisa mendapatkan tugas atau beberapa proyek. Langkah 4, mengisi kardinalitas, yaitu 1 pengawas dan bagian memiliki hubungan relation one to one. Selanjutnya bagian dan pegawai yaitu memiliki hubungan relation many to many. Yang terakhir yaitu pegawai dan proyek memiliki hubungan relasi yaitu many to many juga. Langkah kelima, menentukan kunci utama atau primary key, yaitu nama bagian, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Langkah keenam yaitu menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Karena ada 2 relasi many to many pada IRD sementara, yaitu bagian dan pegawai serta pegawai dan proyek. Oleh karena itu dibuatkan entitas baru yaitu bagian pegawai dan pegawai proyek. Kunci utama ada pada nama bagian dan nomor pegawai, sedangkan kunci utama pegawai proyek ada pada nomor pegawai dan nomor proyek. Berdasarkan informasi sebelumnya, maka digambarkan sebagai berikut.
Satu nomor pengawas pada entitas menjalankan fungsi pengawasan satu atribut bagian pada entitas bagian. Satu nama bagian pada entitas ditugaskan banyak ke bagian pengawas dengan atribut nama bagian dan nomor pegawai. Satu entitas bagian banyak pengawas terlibat pengawasan terhadap satu pegawai melalui nomor pegawai. Satu entitas pegawai dapat bekerja dengan banyak pegawai proyek, atributnya yaitu nomor pegawai dan nama proyek. Selanjutnya yaitu satu entitas pegawai proyek bekerja pada satu proyek dengan atribut nomor proyek. Langkah ketujuh, menentukan atribut yang diperlukan, digambarkan sebagai berikut. Satu nomor pengawas dan nama pada entitas menjalankan fungsi pengawasan satu atribut bagian pada entitas bagian. Satu nama bagian pada entitas ditugaskan ke banyak bagian pengawas dengan atribut nama bagian dan nomor pegawai. Satu entitas bagian di mana banyak pengawas terlibat pengawasan terhadap satu pegawai melalui nomor pegawai dan nama pegawai. Satu entitas pegawai dapat bekerja dengan banyak pegawai proyek, atributnya yaitu nomor pegawai dan nama proyek. Selanjutnya, satu entitas pegawai proyek bekerja pada satu proyek dengan atribut nomor proyek dan nama proyek. Transformasi IRD dan LRS yaitu satu nomor pengawas sebagai primary key dan nama pada entitas menjalankan fungsi pengawasan satu atribut bagian primary key pada entitas bagian. Satu nama bagian pada entitas ditugaskan ke banyak bagian pengawasan dengan atribut nama bagian dan nomor pegawai sebagai notasi primary key dan foreign key. Satu entitas bagian di mana banyak pengawas terlibat pengawasan terhadap satu pegawai melalui nomor pegawai, nama pegawai sebagai notasi primary key dan foreign key. Selanjutnya, satu entitas pegawai dapat bekerja dengan banyak pegawai proyek, atributnya nomor pegawai sebagai primary key dan nama proyek. Yang terakhir yaitu satu entitas pegawai proyek dapat bekerja pada satu proyek dengan atribut nomor proyek sebagai notasi primary key dan nama proyek. Maka LRS-nya terbentuk di antara entitas dengan notasi panah yang menunjukkan derajatnya, yaitu entitas pegawai dengan nomor pengawas sebagai primary key dan nama pengawas, entitas pegawai dengan nama pegawai sebagai primary key, entitas bagian pegawai, nama pegawai dan nomor bagian sebagai primary key dan foreign key, entitas pegawai dengan menjadi foreign key pada entitas pegawai proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu entitas proyek. Nomor proyek menjadi primary key di entitas pada proyek dan menjadi foreign key. Contoh lain perpustakaan sederhana terdapat beberapa tabel, yaitu tabel anggota perpustakaan dengan atribut kode dan nama diwakili oleh kode A01 hingga A03 serta namanya. Kemudian tabel buku perpustakaan dengan atribut kode buku, judul, dan stok diwakili oleh B01 hingga B03. Tabel buku peminjaman dengan atribut kode buku, judul buku, dan jumlah buku diwakili oleh kode buku B01 hingga B03 serta nama, judul buku, dan jumlahnya. Berikut contoh perpustakaan sederhana di mana entitas anggota dengan atribut kode anggota dan nama. Selanjutnya memiliki status hubungan peminjaman dengan atribut turunan, tanggal pinjam, jumlah, kode anggota, kode buku, dan seterusnya. Yang terakhir, entitas buku dengan atribut kode buku, judul, dan stok memiliki hubungan dan relasi antara dua entitas
tabel buku, dan tabel anggota. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.